Baik, halo Ibu Guru, saya akan menjelaskan tentang tentang baik, perkenalkan nama saya Greniusian, saya dari kelas Laurentius 8, saya akan menjelaskan teks biografi. Menggali kisah hidup, pengantar teks biografi. Teks biografi adalah narasi mendalam tentang kehidupan seseorang menyajikan perjalanan, pencapaian, dan pengaruhnya. Ini adalah jendela untuk memahami tokoh-tokoh penting dalam sejarah dan masyarakat. Baik, ada struktur esensial biografi. Sebuah biografi yang baik mengikuti struktur naratif yang jelas untuk memastikan alur cerita yang kohesif dan informatif. Ada yang pertama yaitu orientasi atau pendahuluan. Memperkenalkan tokoh, latar belakang, dan gambaran untuk mencapainya. Menarik perhatian para pembaca agar tokoh itu segera berkembang di dalam pikiran para pembaca. Peristiwa penting atau isi, rangkaian kronologinya, kejadian, masalah yang dihadapi, dan momen-momen kunci yang membentuk karakter tokoh. Ada reorientasi atau penutup, kesimpulan tentang makna hidup tokoh, warisan dan pengaruhnya terhadap dunia atau bidangnya. Selanjutnya ada karakteristik utama teks biografi. Biografi memiliki ciri khas yang membedakan dari jenis tulisan lain, berfokus pada keauratan dan kedalamannya pada teks berikut. Pertama ada faktual dan akurat, berdasarkan data yang dicari para pembuat teks dan riset dari sumber yang valid atau bukan fiksi. Yang kedua ada kronologis, mengikuti urutan waktu kejadian dari lahir hingga akhir hayat atau masa kini. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga, orang yang terdekat atau yang ditulis oleh orang lain, bukan oleh tokoh itu. Itu adalah teks autobiografi. Inspiratif, menyajikan pelajaran hidup, motivasi, dan nilai-nilai yang dapat diteladani pada tokoh tersebut. Jenis-jenis biografi. Biografi dapat diklasifikasikan berdasarkan izin, penulisan, dan fokus isinya. Berdasarkan izin, itu ada authorized biografi, ditulis dengan izin dan dukungan penuh dan dari tokoh atau keluarga. Ada yang kedua yaitu unauthorized biography, ditulis tanpa izin, seringkali menawarkan perspektif yang lebih krisis. Yang ketiga ada berdasarkan isi. Ada yang pertama biografi karir, fokus pada pencapaian profesional dan kontribusi di bidang tertentu. Yang kedua dalam berdasarkan isi, yang kedua ada biografi politik, menganalisis peran dan pengaruh tokoh dalam dunia politik. Ya, ada berikutnya pentingnya sumber data. Integritas biografi bergantung pada kualitas dan keragaman sumber yang digunakan untuk merekonstruksi kehidupan tokoh. Yang pertama ada dokumen primer, surat pribadi, buku harian, catatan resmi, dan wawancara langsung dengan tokoh. Tokoh-tokoh yang kita ambil yang masih hidup atau kalau yang sudah tidak ada, yang saudara terdekatnya atau orang yang terdekatnya semasa dia hidup. Yang kedua ada dokumen sekunder, artikel berita, buku sejarah, dan penelitian akademis tentang tokoh tersebut. Yang ketiga ada arsip atau museum. Museum ini biasanya kalau tokoh tersebut sudah tidak ada, seperti TB Silalai. Penggunaan materi visual, artefak, dan rekaman yang tersimpan di lembaga resmi. Dan ada warisan dan dampak. Teks biografi tidak hanya menceritakan masa lalu, tetapi juga membentuk pemahaman kita tentang masa kini dan masa depan. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada pelajaran hidup, yang ketiga ada pemahaman sejarah. Biografi adalah cara kita memastikan bahwa kisah-kisah luar biasa tidak pernah hilang dalam waktu. Kita lanjut ke surat. Mengenal surat, pengertian, ciri, struktur, kaidah, dan jenis-jenisnya. Apa itu surat? Definisi dan fungsi utama surat. Definisi dasar, surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, permohonan, atau pemberitahuan dari pengirim kepada penerima. Yang kedua ada komunikasi formal versus personal. Surat resmi
Perbandingan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi digunakan untuk keperluan formal, kedinasan, atau bisnis. Kalau surat resmi itu biasanya digunakan dalam sekolah. Surat pribadi ditunjuk untuk komunikasi personal atau ekspresi perasaan. Fungsi dokumentasi. Selain sebagai alat komunikasi, surat sering berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah dan dokumentasi formal bagi lembaga atau individu. Lembaga itu seperti surat resmi itu menggunakan pakai surat dari lembaga, dan biasanya digunakan sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah membedakan ciri-ciri surat resmi dan surat pribadi. Ya. Berdasarkan terletak pada penggunaan bahasa, format, dan kelengkapan administrasinya, surat resmi atau formal menggunakan bahasa baku dan formal sesuai kaidah kebahasan IED. Wajib memiliki kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal yang sistematis. Yang ketiga, isi harus jelas, padat, efektif, menghindari bahasa basi. Surat pribadi yang pertama ada menggunakan bahasa santai, informal, dan sesuai gaya penulis. Tidak memerlukan kop surat atau nomor surat, struktur fleksibelnya. Format dan isi bebas seringkali menyertakan ekspresi perasaan pribadi kepada tujuan surat. Yang selanjutnya ada anatomi surat resmi, struktur dan kaidah kebahasaan. Kepala surat atau disebut kop surat berisi logo, nama, alamat lengkap seperti SMA Bintang Timur, Pematang Siantar, di bawahnya jalannya sekian. Bagian administrasi mencakup nomor surat, tanggal pembuatan, lampiran, jumlah dokumen, dan perihal inti pembahasan surat tersebut. Bagian administrasi biasanya disebut dengan nomor surat, alamat, dan tujuan. Alamat dan tujuan surat, penulisan alamat tujuan yang lengkap, salam pembuka formal misalnya dengan hormat kepada. Isi surat terdiri dari pembuka, pengantar, isi utama, maksud dan tujuan, penutup, harapan dan ucapan terima kasih, penutup dan tanda tangan. Salam penutup misalnya hormat kami SMA Bintang Timur, diikuti dengan nama terang, jabatan, dan tanda tangan resmi, tambahkan tembusan jika diperlukan. Kaidah kebahasaan, gunakan ragam bahasa resmi, pilihan kata yang lugas, efektif, dan cermat, serta hindari penggunaan istilah bahasa asing yang tidak perlu untuk menjaga profesionalitas. Surat berdasarkan isi dan jangkauan. Surat resmi meliputi surat dinas internal atau eksternal, surat keputusan, surat edaran, surat kuasa, dan surat permohonan. Surat pribadi contohnya surat kekeluargaan atau surat untuk teman, kadang termasuk surat setengah resmi seperti surat lamaran kerja yang menggabungkan aspek formalitas. Berdasarkan keamanan, klasifikasi, atau menentukan singkat kebahasaan. Ada berdasarkan jangkauan, dibagi menjadi surat internal beredarkan di dalam satu organisasi. Mari kita gunakan surat dengan tepat sesuai kebutuhan komunikasi kita, memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan profesional. Itu berikut adalah penjelasan dari saya tentang biografi dan surat. Terima kasih, selamat.